Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi air, siklus air, air tanah dan air permukaan, serta tindakan-tindakan dalam penghematan air. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan. Begitu seringnya kita menggunakan air dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi manusia, air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Sedangkan hewan membutuhkan air untuk minum, berendam, dan sebagai tempat hidupnya. Tumbuhan juga membutuhkan air untuk tempat hidupnya dan untuk berfotosintesis. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Dari mana asalnya air? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air akan menguap kembali membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali. Dengan adanya proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Saat ini, hutan banyak yang sudah gundul akibat penebangan liar dan rusak karena pembakaran. Begitu juga dengan jalan-jalan yang dibangun menggunakan aspal dan beton. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan.
Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih, yaitu sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jika siklus air berputar lancar, ketersediaan air di bumi juga akan terjaga. Tersedianya air di bumi menjamin berlangsungnya kehidupan. Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan kita sehari-hari.